Sholat sempurna itu apik sholat nopo mboten? Sholat. Sekarang dibalik Pak Marzuki, orang yang baca Fatihah tidak benar, kita bisa mentakhrij. Takhrij itu cari solusi. Anggap saja itu wiridan. Kalau Fatihah kan wajib pakai tajwid, tapi kalau dianggap kalimah thayyibah, kan kalau orang tidak mau Fatihah kan penggantinya itu nggak niat mau Quran. Nggak niat mau Quran. Setuju nggih? Dihitung aurat mawon pengganti Fatihah, sehingga ada harus pakai apa? Tajwid. Maksudnya kowe kalau ini punya ngapian, mau tak golek-golek no. Tapi ampun mutah loh, kalau mutah mang kula sepakat lah. Kalau yang ngoten-ngoten niku mpun nah kula niku apian, nah bab ngoten niku apian. Kula niku sinau niku tenanan, kula nak sinau nganti nangis. Lho kula niku nyuwun sewu ini mboten sombong. Saya itu di rumah, takono tangga-tangga kula. Ku nak mangan nggih sithik, pakaian nggih sederhana. Kula niku isin sampeyan ketemu pangeran gara-gara kecelok wong alim salami templek diciumi tangan terus sampeyan tak takoki pangeran. Nang iku tok hasilnya. Kula nu gadah anak saking bapak nanti dawuh Mbah Hamid Pasuruan. Kan Mbah Hamid itu sepupunya mbah saya dari keluarga Lasem. Ketika beliau dihormati sedemikian rupa oleh banyak orang itu, lho cung aku soleh, gue solehku dhewe ngadepi pangeran kok untuk dunya aku hisabe rak repot. Makanya terus Mbah Hamid ngomong ketika iduke wong dikekekno ben hisabe ku ringan. Lah kula nggih ngoten sakniki ngalami wong hormat sedemikian hormat. Tadi kula niku bangun pondok iku ora niat pondok kula ben gedhe, ngirangi dosa. Mergo wong nyumbang yo rada kacau, nak 1 juta nggih pondok Gus jenengan 1 juta. Cara 1 juta sing kula pribadi mungkin nggih polah mun nyimpen tiyang kathah wae cara bawar. Wong nyumbang yo rada suudon pek kiai niki 1 juta Pak Marzuki pondok nggih jenengan 1 juta. Cara diwalik nggih wau ngabsen rodo sing makmum wae cara beli. Dadi wong nyumbang yo alhamdulillah kok ora dinakalan niku. Lah akhirnya untuk mengkafaro itu ya kudu dibangun wong pesene kan nggih napa? Pondok. Jadi mulane sirrul ulama, rahasia ulama itu bangun pondok pancen ngilangi dosa. Pancen kan nganggo pondok. Lah apa simpen kan suatu saat kamu tergoda. Gua ayo apa-apa ya kene gitu. Nah, terus menyangkut tadi yang madhep ngalor tadi Pak Marzuki. Kita yang orang NU kan sering dikritik mereka bahwa Rasulullah itu idan sorofa min sholati itu aqbala alina biwajhi. Memang aqbala alina biwajhi. Jadi kalau versi mereka benar-benar menghadap ke timur. Terus kiai kita kompromi, ya suara madhep wetan nih madhep ngalor ya resikonya tadi pelengahan tadi. Itu saya tahqiq baca di Fathul Bari di sarahnya Bukhari. Filosofi Nabi menghadap ke andekan di Indonesia ke timur, kalau konteks Indonesia ke timur, itu untuk memaklumatkan kalau sholatnya sudah selesai. Jadi sebetulnya itu bisa diganti gerakan apa saja yang memaklumatkan kalau sholat itu sudah apa? Selesai. Takutnya Nabi ada orang yang iktam mabihi walam yadri annahu qad qada sholata. Takutnya itu ada orang makmum ngiranya Nabi fi sholatin ternyata sudah ada sholat. Berarti apa? Makmum ini rabtus sholatihi biman laisa fi sholatin. Berarti makmum ini menggantungkan sholatnya sama orang yang sudah tidak sholat. Misalnya begini, andekan Nabi tetap posisi tahiyat akhirah madeg ini. Nabi tentu khusyuk anteng. Terus Gus Samton datang ngiranya saya masih ratus makmum. Usolli apa makmuman. Padahal hakikat saya sudah tidak sholat. Berarti apa? Menggantungkan sholatnya diikatkan sama orang yang sudah tidak. Nah karena Nabi takut seperti itu, beliau menunjukkan gatu gerakan fisik yang menunjukkan kalau beliau sudah tidak sholat. Makanya sirinya kiai-kiai alim itu kalau misalnya nggak merubah posisi karena sanad torekohnya gitu, bilang asahurnya mesti kenceng. Bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor niku inna sholati wa nusuki wa sah. Jadi kenceng niku namung teng pondok mawon. Nah niki keluarga pondok dikencengi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itulah teman-teman tentang reaction ngaji kita bersama dengan Gus Baha yang kita sebelumnya itu juduli dengan judul Gus Baha gojlok habis-habisan Kiai Haji Marzuki Mustamar di ngaji bareng Gus Mus. Nah, ini adalah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Ba'udin Nursalim atau Gus Baha tentang bahwasannya Gus Baha bertarung fikih dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar dalam ngaji di pondok pesantren Haul Kiai Bisri, dan itu ada di pondok pesantren Leteh di pondoknya Gus Mus. Dan di situ hadir pula beberapa tokoh NU, khususnya ketua PBNU yaitu Gus Yahya Khalil Sakuf, dan juga ada dari ketua Ansor yang kemarin ya, itu ada Gus Yakut dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya. Seperti halnya ketua PBNU Jawa Timur yaitu Kiai Marzuki Mustamar ini.
Ini adalah kajian sebelum Gus Baha atau sebelum Kiai Marzuki Mustamar itu dilengserkan dari kursi Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur ya. Dan ini beberapa catatan yang merupakan rangkuman dari kajian kita bersama dengan Gus Baha kali ini. Di antaranya yaitu yang pertama adalah khilaf atau perbedaan, kontra atau paradoks antara pendapat para ulama atau para ahli fikih itu bagus karena nantinya ini akan meringankan ibadah umat. Khilaf membuat sudut pandang yang luas dan tidak langsung menghukumi salah pada pendapat yang lain. Sebagaimana Kiai Hasyim Asy'ari, ya, Mbah Hasyim Asy'ari berbeda dengan pendapat dari Kiai Haji Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih Mas Kumambang, terkait penggunaan kentongan dan beduk untuk tanda waktu memasuki masa sholat fardu, sehingga khilaf menjadi memperbolehkan bagi umat untuk memakai fikih yang mana. Yang pakai pentongan dan beduk ya boleh, yang tidak memakai beduk dan kentongan ya juga boleh. Sejak dulu khilaf menjadi rujukan fikih yang baik karena memperbanyak sudut pandang dalam beribadah dan tidak bisa menyalahkan salah satunya ya, karena itu mempunyai referensi ataupun mempunyai pedoman masing-masing dan sumber hukum masing-masing. Kemudian seni menjadi kiai adalah seni agar dicari kesalahannya dalam berfatwa, sehingga ketika disajikan kesalahannya membuat kiai tersebut menjadi cerdas karena akan menyajikan alasan atau dasar hukum fikihnya, dan dengan itu maka sudut pandang dari keilmuannya akan semakin luas. Kemudian Gus Baha sering dan senang mencarikan hukum fikih untuk meringankan cara ibadah masyarakat awam dengan cara membaca dan mempelajari banyak sekali kitab-kitab fikih dengan tujuan mencarikan peluang-peluang dasar hukum beribadah yang paling mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat secara umum dan dicarikan yang ringan-ringan saja karena yang berat-berat biasanya akan sulit untuk dilakukan. Kemudian supaya ilmu itu hidup, maka kiai harus ada yang bermental petarung seperti halnya Kiai Marzuki Mustamar ini, agar ilmu fikih juga ada yang tegas. Ijtihad itu mau nggak mau harus dilakukan karena ranah ijtihad itu sudut pandangnya banyak. Sebagaimana dulu ada yang cinta Nabi dengan cara memandang wajah Nabi secara terus-menerus, ingin bertemu terus dengan Rasulullah. Tetapi ada juga wujud cintanya sahabat kepada Nabi justru malah sebaliknya, yaitu justru sampai tidak mau memandang Nabi dan tak pernah sowan Nabi karena takut mengganggu Nabi. Ada juga yang kelak ketika di akhirat ada yang ingin melihat Allah karena sangat mencintai Allah. Tapi ada juga yang cinta pada Allah namun tak mau melihat Allah karena merasa tidak pantas. Semuanya tetap benar. Gus Baha benar-benar menggojlok Kiai Marzuki Mustamar, namun ini dilakukan secara terang-terangan dan langsung di hadapan Kiai Marzuki. Namun ini memang diniatkan untuk khilaf dan memang artinya beliau langsung mencontohkan betapa khilaf antar ulama atau antar ahli ilmu ini untuk memperluas sudut pandang dalam beribadah. Dan dengan cara menggojlok Kiai Marzuki ini merupakan kecerdasan tingkat tinggi yang dimiliki oleh Gus Baha, karena kita sebagai audiens langsung bisa melihat secara langsung materi hilaf yang disampaikan oleh Gus Baha dan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dan yang terakhir adalah Gus Baha juga menantang beberapa kiai-kiai muda dan gus-gus muda di dalam ngaji kali ini, bahwa beliau memang orang yang sungguh-sungguh belajar dan punya ilmu yang serius. Kalau nggak percaya boleh didebat dan siap berhilaf dengan siapapun. Hal ini memang untuk memancing para gus-gus atau kiai-kiai muda agar mau belajar secara serius juga. Sebagaimana Gus Baha pernah menyatakan atau meminta agar gus-gus muda atau kiai-kiai muda sudah saatnya untuk tampil dan melanjutkan laku waliullah. Nah, itu adalah ngaji Gus Baha di pondoknya Gus Mus ya pada acara haul, dan di situ dihadiri pula oleh Kiai Marzuki Mustamar, dan ini adalah kajian sebelum Kiai Haji Mustamar atau Kiai Marzuki Mustamar ini dilengsarkan dari Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur oleh PPNU. Dan ini di situ ada beberapa kali Gus Baha menyinggung mengenai bahwasanya beliau atau Kiai Marzuki Mustamar ini adalah seorang petarung ya, dimana seorang petarung yang memang benar-benar mempunyai resiko yang tinggi
dan bisa dicopot dari tanfidiyah ketika dia tidak istilahnya memegang prinsip-prinsipnya. Kemudian besok juga bahkan diminta oleh Gus Bahak bahwasanya Kiai Marzuki Mustamar itu mending di jajaran Syuriah saja, di Rois Syuriah saja, jangan menjadi Rois Tanfidiyah. Nah itu teman-teman yang bisa menjadi catatan dalam kajian kita dalam ngaji kali ini bersama dengan Gus Bahak. Semoga bisa menjadikan kita sebagai penerima ilmu yang manfaat dunia akhirat. Semoga menjadi amal ibadah Gus Bahak yang berkah lan berkahi untuk kita semua. Semoga kita istiqomah ngaji di channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.